Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan pergub berisi sanksi bagi pelanggar PSBB yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda Rp250.000. Hal ini diharapkan agar warga disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Berbagai langkah diterapkan untuk mengatur pelanggaran PSBB di DKI Jakarta. Salah satunya dengan menerbitkan pergub yang akan menerapkan sanksi bagi warga DKI Jakarta yang masih membandel selama diberlakukannya PSBB. Seluruh masyarakat bisa lebih disiplin di dalam menjalankan pembatasan fisik pada masa PSBB ini. Pencegahan penularan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian orang, tapi harus oleh semuanya. Dan harapannya dengan ada ketentuan ini, maka semua bisa lebih disiplin. Yang kedua, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 mengenai sanksi bagi pelanggar PSBB akan menjadi landasan hukum petugas. Pemerintah provinsi berharap masyarakat disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai sanksi diterapkan Pemprov DKI Jakarta agar warga disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Salah satunya penerapan sanksi rompi oranye bagi pelanggar PSBB di Jakarta. Lalu bagaimana penerapan sanksi rompi oranye bagi pelanggar PSBB? Berikut cuplikan dialog iNews sore dengan Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Jakarta Pusat, Gatra Pratama Putra. Apakah sanksi sosial berupa mengenakan rompi oranye kemudian juga diminta untuk membersihkan fasilitas umum bagi pelanggar PSBB sudah diterapkan, Pak? Sudah kami terapkan ya, khususnya di seluruh Jakarta dan umumnya ke seluruh Jakarta dan wilayah Jakarta Pusat. Sudah ada berapa pelanggar, Pak, yang dikenakan sanksi tersebut? Untuk hari ini, pada saat hari ini dari pagi kemudian menjelang sore tadi kami melakukan patroli penegakan aturan PSBB ini kurang lebih sekitar 10 orang sudah kami lakukan penerapan sanksi sosial. Oke, pada prakteknya mekanismenya seperti apa, Pak? Pak Gatra? Iya, ya. Pada prakteknya seperti apa mekanisme penetapan sanksinya? Pada prakteknya, pada saat kami melaksanakan patroli penegakan peraturan PSBB ini, kami temukan bagaimana mereka kami dapati tidak mendapatkan masker, terus kami dapati mereka berkumpul lebih dari 5 orang kaitan dengan pembatasan sosial tersebut. Ya, kami berikan pertama teguran tertulis. Kemudian teguran tertulis kami berikan, setelah itu kami laksanakan sanksi kerja sosialnya tersebut di tempat itu juga. Kita tindak di tempat itu juga. Selain tidak menggunakan masker, kemudian berkumpul lebih dari 5 orang, pelanggaran apa lagi, Pak, yang diberikan sanksi sosial ini? Pelanggaran yang ini hanya yang diberikan sanksi kerja sosial ini hanya berkumpul lebih dari 5 dan juga tidak menggunakan masker, serta ada juga sanksi yang memang kalau mereka menggunakan fasilitas kendaraan bermotor, mereka tidak mengindahkan bagaimana harus melakukan komposisi 50% dari kapasitas kendaraan tersebut. Itu bisa kita berikan juga sanksi kerja sosial tersebut. Apakah sudah ada, Pak, mungkin protes yang dilayangkan oleh warga begitu yang dikenakan sanksi ini? Selama yang kami dapatkan hari ini tidak ada, mereka menerima dan mereka mengakui kesalahannya, bahwasanya tidak menggunakan masker, terus kemudian berkerumun lebih dari 5, dan mereka sadar mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi pelanggar diberikan rompi oranye bertuliskan pelanggar PSBB, kemudian diberikan sapu begitu, Pak? Berikan sapu atau kita berikan lap atau kita berikan alat-alat kebersihan untuk melakukan pekerjaan yang memang membersihkan fasilitas sosial seperti apa, itu. Pak, yang dibersihkan, Pak, oleh pelanggar ini? Contohnya kalau tadi kami main di seputaran kawasan Tanah Abang, itu kan banyak sampah plastik dan lain sampah-sampah yang memang berserakan di jalan. Selain itu ya kami suruh membersihkan sampah-sampah tersebut sehingga jalan tersebut, trotoar tersebut terlihat lebih bersih dan lebih indah secara estetikanya, seperti itu. Wilayah mana saja yang menjadi lokasi penertiban, Pak?
Lokasi penegakan penertiban ini di seluruh wilayah Jakarta Pusat mulai hari ini dilaksanakan serentak. Apakah termasuk misalnya di wilayah yang berdekatan dengan pusat dagang? Misalnya kita tahu kan sekarang yang paling ramai itu di sekitar Tanah Abang, Pak. Barangkali ada beberapa pelanggar di sana. Ini salah satu ide aja. Tidak juga, tetapi seluruh wilayah ini karena penerapan aturan Pergub 41 ini untuk seluruh wilayah DKI Jakarta, maka kita berlakukan seluruhnya gitu. Dan kebetulan tim kami turun di wilayah. Saat ini seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Hal ini terjadi setelah Kabupaten Sapang yang selama ini menjadi zona hijau menjadi zona merah. Penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Saat ini 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi zona merah seluruhnya. Penambahan wilayah zona merah terjadi di Kabupaten Sampang. Hari ini ada 1 kasus konfirmasi positif yang diumumkan di Kabupaten Sampang. Kita mendoakan tentunya tetap upaya maksimal tidak akan kurang dari Kabupaten Sampang untuk tetap menjaga agar penyebaran ini bisa diminimalisir. Hari ini ada 115 pasien positif COVID-19 baru di Jawa Timur, sehingga total positif COVID-19 di Jatim menjadi 1.649 orang, sedangkan jumlah PDP mencapai 4.280 orang dan ODP 21.567 orang. Pasien sembuh di Jawa Timur ada 274 orang dan pasien meninggal menjadi 162 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sanksi menanti bagi mereka yang melanggar aturan PSBB. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pelanggar PSBB akan disanksi membantu memakamkan jenazah pasien corona. Menyusul diterapkannya PSBB tahap 2, Pemkab Sidoarjo dan kepolisian memperketat pengawasan di sejumlah ruas jalan. Penyekatan serta pemeriksaan pengendara akan terus digelar guna menekan angka pelanggaran. Salah satu sanksi yang disiapkan adalah membantu petugas memakamkan jenazah pasien corona. Ada sanksi tambahan berupa sanksi sosial. Bisa dipekerjakan atau wajib untuk melakukan kegiatan sosial, 1 di dapur umum yang sudah ada, yang kedua ikut memakamkan warga yang meninggal sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Pemkab Sidoarjo berharap kedisiplinan masyarakat dalam PSBB dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Video kunjungan Bupati Toli-Toli Muhammad Saleh Bantilar yang menjenguk pasien positif corona di tempat isolasi tanpa alat pelindung diri atau APD viral di media sosial. Kunjungannya ini untuk memberikan semangat dan memantau kondisi kesehatan pasien. Jangan kan cuma tidur lah, dok. Habis makan tidur, cuma lagi penyakit, biar kan sudah kena virus. Bupati Toli-Toli dan timnya menjenguk 5 pasien positif corona yang berada di ruang isolasi di gedung karantina milik Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sayangnya dalam kunjungannya ini, Bupati beserta tim tidak mengenakan alat pelindung diri atau APD. Bupati juga memberikan semangat dan memantau perkembangan kesehatan dari 5 pasien ini. Muhammad Saleh juga mengingatkan kepada 5 pasien ini untuk tetap menjaga stamina dan mengkonsumsi makanan bergizi serta rajin berdoa. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Juliari Batubara meninjau pemberian bantuan sosial tunai di kantor Pos Bogor. Masing-masing keluarga akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp600.000.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menko PMK Muhajir serta Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau langsung pemberian bantuan sosial tunai BST di kantor pos Kota Bogor. Masing-masing keluarga akan menerima bantuan uang tunai Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Saya melihat tadi semuanya berjalan dengan baik, antriannya bagus, dengan jaga jarak yang baik, semuanya pakai masker, dan sebelum uangnya diberi pun juga tangan dibersihkan dengan hand sanitizer. Saya kira protokol-protokol kesehatan seperti itu yang memang harus terus kita jalankan. BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan atau kelompok rentan yang terkena dampak COVID-19 yang belum menerima bansos reguler, yakni program Keluarga Harapan dan program Sembako. Mekanisme BST disalurkan langsung ke rumah-rumah penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Dari Bogor, Jawa Barat, Bunga Ayu, Damar Wicaksono, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.